Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam bela negara. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas A dari Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jakarta. Pada hari ini kita akan sama-sama membahas salah satu masalah kesehatan gizi yang ada di Indonesia, yaitu marasmus. Dengan judul pembahasan, Kupas Tuntas Marasmus, Edukasi Gizi untuk Generasi Peduli. Untuk itu, jangan lupa tonton video ini sampai habis dan kenali tentang marasmus. Ayo kita sama-sama wujudkan masa depan anak-anak Indonesia. Apa yang kalian pikirkan jika melihat ini? Itu adalah marasmus, salah satu kondisi akibat gizi buruk kronis yang masih banyak terjadi pada anak Indonesia. Marasmus sering ditemukan pada anak-anak. Kondisi ini dapat terjadi ketika seorang anak tidak mengonsumsi cukup kalori dalam segala bentuk makronutrien. Dalam hal ini mencakup karbohidrat, lemak, terutama protein dalam jangka waktu yang lama atau dalam kondisi kronis. Selain itu, marasmus dapat disebabkan karena konsumsi ASI yang rendah pada saat lahir. Seperti yang kita tahu bahwa ASI ini adalah sumber utama makanan serta zat gizi yang masuk pada bayi baru lahir. Selanjutnya adalah infeksi-infeksi yang sering terjadi pada bayi dan anak seperti diare, campak, dan malaria. Selanjutnya adalah penyakit bawaan lahir. Penyakit bawaan lahir ini dapat mempengaruhi pola makan bayi dan anak. Selanjutnya adalah kondisi prematuritas. Kondisi prematuritas ini tentunya mempengaruhi sistem imun bayi dan anak yang masih rentan sehingga dapat meningkatkan potensi infeksi. Selanjutnya adalah penyakit pada masa neonatus. Masa neonatus sendiri adalah masa 28 hari pertama kehidupan seorang bayi. Dan ada beberapa faktor sosial ekonomi sebagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi terjadinya marasmus ini, seperti masalah ekonomi keluarga, lingkungan tempat tinggal, akses layanan kesehatan, akses untuk mendapatkan makanan bergizi, budaya setempat, dan masih banyak faktor lainnya. Marasmus sendiri merupakan salah satu kondisi yang sangat berbahaya bagi anak-anak. Maka dari itu, kita sebagai orang tua harus mengetahui tanda atau gejala apa aja yang akan timbul ketika anak mengalami marasmus. Untuk mengetahuinya, yuk langsung simak videonya. Berbeda dengan kwashiorkor yang cenderung menampakkan edema terutama terlihat jelas pada bagian perut karena kekurangan asupan protein, penderita marasmus memiliki ciri badan sangat kurus sampai tulang rusuk terlihat menonjol. Hal tersebut dikarenakan asupan nutrisi yang dimiliki oleh anak itu tidak terpenuhi dengan baik. Memiliki kulit keriput karena jaringan subkutis sangat sedikit bahkan tidak ada. Wajah terlihat lebih dewasa dari usianya dengan pipi yang mengempis, tulang wajah yang menonjol, dan juga mata yang cekung. Hal itu menyebabkan anak akan tampak lebih tua dan tidak ekspresif. Kepala yang lebih besar sehingga tidak seimbang dengan ukuran tubuh, perut terlihat cekung, hipotensi atau tensi darah rendah. Pada bayi menyebabkan ubun-ubun cekung yang merupakan tanda dehidrasi. Selanjutnya, kondisi hipotermia karena tidak memiliki lapisan lemak yang cukup sehingga tidak dapat mempertahankan suhu tubuh. Mata kering, dan tentunya kondisi tubuh yang lemah dan lesu. Dan tanda yang terakhir adalah pertumbuhan anak akan lebih terlambat, dengan tinggi dan juga pertumbuhan tubuhnya akan jauh dari normal untuk usianya. Dari penjelasan mengenai tanda dan gejala marasmus tadi, orang tua diharapkan mampu mengenali jika anak-anak mengalami marasmus dan bisa segera ditangani. Di Indonesia, prevalensi marasmus masih tergolong tinggi. Berdasarkan survei status gizi Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, prevalensi wasting yang mencakup marasmus menginjak angka 7,7%. Hal tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,6% dibanding tahun sebelumnya, yaitu 7,1% pada tahun 2021. Angka ini menunjukkan bahwa hampir 1 dari 13 balita mengalami wasting atau gizi buruk. Maka dari itu, untuk mencegahnya ada beberapa kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah
Pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 49 ayat 1 dan Pasal 50 ayat 1 mengatur bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan, meningkatkan, dan mengembangkan upaya kesehatan. Pentingnya kebijakan gizi dalam penanganan masalah gizi belum menjadi perhatian, terutama daerah-daerah dengan tingkat masalah gizi yang tinggi. Pengetahuan dan dasar serta kapasitas dan sumber daya daerah merupakan faktor-faktor dalam manajemen dan proses kebijakan gizi yang berperan dalam membentuk lingkungan gizi yang baik. Dengan tingkat masalah gizi yang tinggi, cenderung kurang memperhatikan proses kebijakan yang dilaksanakan. Kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto bersama Badan Gizi Nasional melakukan implementasi program baru, yaitu makan bergizi gratis terhadap anak sekolah. Hal ini akan terus berlanjut pada masa jabatan Presiden Prabowo Subianto. Program MBG memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap kesehatan dan pendidikan siswa. Implementasi program ini berhasil menurunkan angka stunting dan malnutrisi, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mengurangi ketidakhadiran akibat sakit. Selain itu, akses terhadap makanan bergizi di sekolah terbukti meningkatkan konsentrasi, motivasi belajar, dan prestasi akademik siswa yang berkontribusi pada keberlanjutan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Agar program ini berjalan efektif dan berkelanjutan, diperlukan peningkatan alokasi anggaran, keterlibatan sektor swasta dan masyarakat, serta regulasi ketat terkait standar gizi dan distribusi makanan di sekolah. Jika diterapkan dengan strategi yang tepat, MBG dapat menjadi model kebijakan yang sukses dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi di tingkat nasional maupun internasional. Melihat masalah gizi yang tak kunjung usai, di ujung timur Indonesia terdapat sebuah provinsi yang kaya akan keindahan alam dan budaya, namun juga menghadapi tantangan besar dalam hal kesehatan, khususnya gizi buruk. Papua dengan segala keunikan dan keberagaman sukunya telah menjadi sorotan dunia ketika pada akhir tahun 2017 Kabupaten Asmat mengalami kejadian luar biasa atau KLB yang mengerikan. Dalam rentang waktu Desember 2017 hingga Februari 2018, sebanyak 66 jiwa melayang akibat campak. Sementara 10 orang lainnya terpaksa mengakhiri hidup karena gizi buruk. Kejadian ini bukan hanya sekedar angka, tetapi merupakan cerminan dari masalah mendalam yang telah mengakar di masyarakat. Gizi buruk di Papua bukanlah fenomena baru. Meskipun ada penurunan kasus di tahun ke tahun, angka yang masih ada menunjukkan bahwa masalah ini terus berlanjut. Di Kabupaten Mimika, misalnya tercatat 60 kasus gizi buruk pada tahun 2022. Angka ini menurun dari 1,6% pada tahun 2021 menjadi 0,7%. Tetapi tetap saja, setiap angka mewakili seorang anak yang berjuang untuk bertahan hidup. Lalu, sebagai tenaga kesehatan masyarakat, apa yang dapat kita lakukan? Solusi efektif untuk mengatasi masalah gizi di Indonesia meliputi pengembangan program nutrisi terintegrasi yang menggabungkan antara edukasi, penyuluhan, dan intervensi langsung, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan produksi makanan bergizi dan dukungan usaha mikro, penguatan sistem kesehatan dengan pelatihan tenaga kesehatan, dan integrasi layanan gizi yang sangat penting. Selain itu, pembangunan infrastruktur, sanitasi, dan akses air bersih harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan. Membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif, meluncurkan kampanye kesadaran publik, serta menjalin kolaborasi multisektor akan memperkuat upaya ini. Terakhir, intervensi khusus untuk kelompok rentan, seperti ibu hamil dan anak-anak. Dengan penyediaan suplemen gizi yang sesuai akan membantu menemani kebutuhan gizi mereka. Dengan pendekatan terintegrasi ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi kesimpulannya, marasmus ini adalah malnutrisi berat yang terjadi akibat kekurangan energi dan juga protein di dalam tubuhnya yang dapat menghambat pertumbuhan dan juga perkembangan si anak. Meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai program pencegahan, peran aktif keluarga dan juga masyarakat tetap sangat dibutuhkan. Pencegahan mandiri dapat dilakukan dengan memberikan asupan gizi yang cukup dan juga seimbang, memastikan makanan bergizi tersedia secara rutin, menjaga lingkungan, dan juga memantau pertumbuhan anak secara berkala. Dengan langkah-langkah
sederhana ini, risiko marasmus dapat diminimalkan sehingga kesehatan anak tetap terjaga.